Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami kados nek sing rawuh dugi latar-latar mriki. Nggih, mboten punapa. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa uswatina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallahi subhanahu wa ta'ala faqad fazal muttaqun. Fayaqulu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah kajian wonten Ahad Enjang wonten Masjid Mukminah, mugi sedanipun tansah dipun limpahi rahmat barokah lan maunah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kawitanipun atur monggo kita sedaya tansah bersyukur dumateng ngarsanipun Allah kanthi syukur ingkang kathah, kanthi syukur ingkang tirah-tirah, meyakini bahwa tidak ada keselamatan, tidak ada keberhasilan, tidak ada kemudahan kecuali itu karena fadilah Allah, karena pertolongan Allah, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekuatan badan kita, bukan karena solidnya perkumpulan kita, mboten. Tapi sedanipun saestu-estu karana fadilah Allah. Pramila monggo kita sedaya tansah ningkataken nambah-nambahi lan ngunda-undai raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang paling ringan, paling alit piyambak lisan kita sedaya tansah ngucap kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat ugi salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi minulya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang samangke badhe paring syafaat pitulungan dhateng umatipun ingkang rikala gesang wonten ing alam donyanipun tansah ngimani kerasulanipun, tansah nglaksanakaken tuladha-tuladhanipun dumugi akhir hayatipun. Mugi-mugi ingkang rawuh wonten ing pengawasan injing dinten menika lan umumipun masyarakat kaum muslimin saestu pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah, pagi hari ini kita semuanya diberikan keringanan hati, kesehatan badan, melangkahkan kaki menuju masjid sak perlu tolabul ilmi. Mugi-mugi kemawon piwalesipun Allah Subhanahu wa taala langkah-langkah kaki kita itu bisa memudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Janjinipun Kanjeng Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa menempuh suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka mencari ilmu, tidak hanya sekedar memanfaatkan waktu kosong timbang nganggur, mboten, niatin apa? Tolabul ilmi, maka Allah akan memudahkan jalan-jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, enjing dinten menika kita
nyinau sareng-sareng mengkeh perkawis-perkawis ingkang saged ndatengaken ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang bisa mendatangkan ridho Allah. Ibu-ibu rahimakumullah, manusia itu dalam menjalani hidup menyimpan banyak sekali harapan-harapan baik. Harapan hidupnya baik, harapan rumahnya baik, harapan kendaraannya baik, harapan penghasilannya baik, pekerjaannya baik, harapan pasangannya baik, harapan keturunannya baik, lan kuatah sangat mengajeng-ajeng harapan-harapan baik. Napa menika dipun keparengaken agami pareng mawon. Angsal mawon sedanipun. Pengen griyane apik, pengen kendaraan apik, pengen sandangane apik, pengen nyambut gawene apik, boleh saja. Tidak dilarang di dalam agama. Saklaminipun cara untuk mendapatkannya, cara untuk memperolehnya tidak dengan cara-cara yang dilarang oleh agama. Bukan dengan cara-cara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang baik itu akan menjadi baik kalau cara mendapatkannya baik. Sedekah, nggih, berderma. Niku sae napa mboten? Tapi nek barang sing disedekahaken saka hasil nyolong, sae napa mboten? Mboten sae. Mbok nalika nyukani niku maca bismillah ping 1000 to nggih. Dadosna sae napa mboten kala wau? Mboten. Sesuatu yang haram mbok didongani kanthi donga ingkang khusyuk ikhlas nggih mboten dadosaken perkara haram kala wau dados halal, enggak bisa. Maka selama cara memperolehnya itu baik, mboten napa-napa. Tapi ada satu ibu-ibu, harapan yang tidak boleh lepas dari orang beriman. Harapan yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang beriman. Nek pengen duwe omah apik, qadarullah mboten keturutan, ya wis. Pengen duwe sandangan sing apik, qadarullah mboten keturutan, ya wis. Nek setunggal perkawis niki pengen pikantuk niku kok mboten dipun paringaken Allah, ora itu jawabane ya wis. Harus dicapai. Harus diraih. Napa kalau wau ridho Allah Subhanahu wa taala. Harapan tertinggi orang beriman dalam menjalani hidup itu adalah ridhollah. Ridhone Allah Subhanahu wa taala. Keranten apa ibu-ibu? Kalau Allah sudah ridho kepada hambanya, balasannya ndak main-main. Napa? Surga. Balasannya mboten main-main. Napa? Surga. Balasan paling besar, ganjaran paling besar yang Allah berikan kepada manusia. Dados ahli jannahipun Allah Subhanahu wa taala. Mangga ditadaburi ngendikanipun Allah wonten ing surat At-Taubah ayatipun angka 100. Surat napa ibu-ibu? Ayat pinten? Alhamdulillah kemutan pun sarapan berarti. Surat napa kalau wau? At-Taubah ayat pinten? 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang telah terdahulu dan pertama-tama masuk Islam serta dari kalangan muhajirin dan ansor, tegese sahabat Nabi. Muhajirin mereka para penduduk Mekah, ansor mereka penduduk Madinah. Apakah hanya terbatas mereka itu? Mboten. Walladzina tabaum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Yang terdahulu masuk Islam sahabat dan orang-orang terkemudian. Berarti kula panjenengan sami katut napa mboten Bapak Ibu? Insyaallah katut. Selama mengikuti mereka dengan baik.
Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka itu orang yang sudah ridho kepada Allah, berbalas keridhaan mereka, Allah pun ridho kepada mereka. Kalau mereka sudah menempatkan Allah menjadi yang paling diridhai, maka Allah membalas mereka dengan menjadi hamba yang paling diridhai. Nah, nek pun napa menika sudah gayung bersambut, hamba ridho kepada Allah, Allah ridho kepada hamba, napa ganjarane? Radhiyallahu anhum wa radu wa a'addalahum jannat, maka Allah menyediakan untuk mereka surga. Tajri tahtahal anhar, yang mengalir di bawah-bawah surga itu sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka itu kekal di dalamnya. Dzalikal fauzul azim, itulah napa menika ganjaran sing ageng, balasan yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kangge tiyang ingkang sampun pikantuk napa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Mila kita sedaya monggo sareng-sareng gesang menika nggadahi cita-cita pikantuk ridhonipun Allah. Kalau orang itu sudah diridhoi Allah, maka kalau orang itu sudah diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, ampun kita sedaya menika dados tiyang ingkang mendahulukan ridho manusia daripada ridho Allah. Karena ridho manusia itu tidak ada habisnya, dan ridho manusia itu tidak mungkin bisa diraih. Enten napa mboten? Tiyang niku ibu-ibu disenengi wong kabeh. Enten napa mboten? Ora enek sitok-sitok sing ora seneng. Mboten enten. Berarti nek enten tiyang ngoten niku luwih apik tinimbang Rasulullah. Nggih napa mboten? Dia lebih mulia daripada Rasulullah. Orang paling mulia di muka bumi ini sinten? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah niku tiyang ingkang kirang napa to sopan santune. Mboten enten kirang. Rasulullah niku tiyang ingkang kirang napa to kedirmawananipun. Mboten enten kirange. Rasulullah itu kirang napa to babagan amanahipun, tidak ada kurangnya. Bahkan saking percayane tiang-tiang niku, ketika mereka hendak bepergian jauh membawa keluarganya omahe suwung, barang berharganya dititipkan Rasulullah. Karena sudah percaya. Nek digawa Rasulullah, disimpan Rasulullah, nggih, dititipke semonten baline nggih semonten utuh. Nek dititipke kula suda paling. Dititipkan kepada selainnya mungkin akan berkurang atau bahkan mungkin apa? Hilang. Karena Rasulullah punya prinsip barang titipan itu layaknya milik sendiri, maka menjaganya ya sepenuh hati. Neng ketika Rasulullah berdakwah, Rasulullah sugeng niku tiang-tiang ingkang membenci Rasulullah enten apa mboten ibu-ibu? Jawabannya mesti mboten namung enten, kata ngoten nggih. Yang membenci Rasulullah itu banyak sekali, bahkan bukan orang yang tidak dikenal, keluarganya sendiri, di internal keluarganya sendiri mereka apa? Banyak yang membenci Rasulullah, membenci dengan kata-kata, membenci dengan sikap, bahkan membenci dengan fisik. Dilarani Rasulullah itu secara fisik, padahal beliau itu adalah pribadi yang mulia. Mila sangat nasihatipun Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Imam sinten ibu-ibu? Rakeling paling apale mau Ibnu nih, Ibnu. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah punya nasihat, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridallah ghayatun la tutrak. Apal? Mboten. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu adalah cita-cita yang enggak mungkin bisa dicapai. Cocok napa mboten iki?
Ridho manusia, kerelaan manusia, kecintaan semua manusia itu adalah cita-cita yang tidak mungkin bisa dicapai. Nek wong duweni cita-cita, aku pengen wong ki seneng karo aku kabeh. Mungkin apa mboten? Mbok umure 1000 tahun mboten bakal mungkin kelakon. Karena Allah sudah menegaskan cita-cita disenangi semua orang itu enggak akan mungkin bisa dicapai. Neng ridallahi ghayatun la tutrak. Ridhone Allah niku cita-cita yang enggak boleh ditinggalkan. Ya, enggak boleh ditinggalkan. Tidak boleh dikesampingkan. Harus dinomor-satukan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian ini fatruk ma la yudrak watruk ma la yutrak. Kalau ridho manusia tidak bisa dicapai, ridho Allah itu sesuatu yang harus diraih. Tinggalkan yang tidak bisa diraih, raih yang tidak boleh ditinggalkan. Tinggalkan yang tidak bisa diraih, napa niku? Ridho manusia. Raih yang tidak boleh ditinggalkan, ridhone Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridho kepada Allah itu sesuatu yang tidak dijadikan perkara utama, perkara pertama dalam hidup orang beriman. Mboten enten ceritane Rasulullah niku setunggaling wekdal, setunggaling dinten didatangi oleh tokoh-tokoh, pembesar-pembesar, orang-orang hebatnya kaum musyrikin. Mereka mendatangi Rasulullah, pun resah kalih dakwai Rasulullah. Kok wong saiki do metu saka agama nenek moyang, nyembah berhala, nyembah patung, nyembah pohon, nyembah batu, mengikuti dakwah Nabi Muhammad. Ya sedina suda siji, sedina neh suda loro, suda telu. Lah kok wong-wong saiki do melu Muhammad ki kepiye jane? Maka mereka datangi Rasulullah untuk diajak kompromi kerjasama. Muhammad, kita ini yo sama-sama penduduk Mekah. Ini tanah kelahiran kita, ini kampung halaman kita. Mari kita bekerja sama. Mari kita bersatu padu. Ya. Nek kata itu yang bersatu terus padu. Ya. Nek niki bersatu kudu padu. Nah, kompak wonten niku. Ampun ngantos bersatu terus padu. Ya. Mari kita bersatu. Kita bekerja sama untuk menghormati keyakinan masing-masing. Pripun? Setahun nanti kami ibadah sesuai dengan keyakinanmu. Kami tinggalkan berhala-berhala kami menyembah sesuai dengan caramu setahun. Engkau gantian. Kalau kamu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, tidak mau menyembah berhala, engkau gantian setahun kamu menyembah sesuai dengan cara kami. Kamu beri sesaji-sesaji berhala-berhala kami, batu-batu yang kami sembah, pohon-pohon yang kami keramatkan. Napa jawab Rasulullah? Ya, sakderenge Rasulullah jawab, sampun Allah ndawahaken surat Al-Kafirun. Apal Bu? Insya Allah. Moga diwaos sareng-sareng surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Terakhir lakum dinukum waliyati. Niku jawab Rasulullah dibimbing wahyu Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya wong-wong sing kafir, wong-wong musyrik, la a'budu ma ta'budun. Aku ora gelem. Aku tidak mau menyembah apa yang kamu sembah. Dan aku juga tidak berharap kamu menyembah apa yang aku sembah. Saya tidak ingin menjadi penyembah agamamu
saya juga tidak mengharap kamu menjadi penyembah agama. Kita sudah punya komitmen sendiri-sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Niku nek kalih tiang-tiang musyrik, tiang-tiang sanese Islam, prinsipnya ngoten niku. Nek padha-padha karo wong Islam ra etuk. Ngendika ngoten niku gur beda sithik napane cara ngibadahi. Siji nganggo kunut, siji nek mboten. Sesetunggal nek tahiyat, tasyahud ditubahke, sing siji meneng mawon. Niku benten langsung ketemu ning dalan lakum dinukum waliyadin. Wis beda kowe karo aku, mboten kepareng. Tasih sederek tiyang Islam. Nek ngeten iki berarti Rasulullah mendahulukan ridho Allah napa ridho manusia, Ibu-ibu? Ridho Allah ta nggih? Ridho Allah. Padahal seandainya Rasulullah tadi menerima ajakan mereka, Rasulullah pasti akan dinobatkan menjadi tokoh pemersatu masyarakat, gitu? Pemersatu masyarakat, tokoh pemersatu bangsa, misalnya pun, tokoh pluralis, misalnya pun. Tapi ternyata meskipun berisiko, tidak disenangi orang, dibenci oleh orang, Rasulullah tetap lakukan. Karena apa? Untuk apa? Dapat ridho manusia, senangnya manusia, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak ridho. Allah murka, Allah marah, tidak ada gunanya. Mboten enten faedahe gesang kita sedaya menika disenengi tiyang kathah ning Allah mboten remen. Orang beriman mendahulukan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Niku kedasan sangkos pisan. Yang nomor kalih Rasulullah nate didugani malih. Tidak tembus, tidak berhasil Rasulullah dirayu dengan cara seperti itu, kompromi ibadah. Maka Rasul ditatangi lagi untuk yang kedua kalinya. Menika lewat Pak Deni pun, lewat pamani pun. Nggih menika kang nami Abu Thalib. Abu Thalib niku pamane Rasulullah ingkang bantu dakwahipun Rasulullah, perjuanganipun Rasulullah luar biasa, tapi akhirnya qadarullah tidak bisa masuk Islam, mati dalam keadaan musyrik. Akhirnya benjang ten akhirat mlebet napa? Neraka. Senajan wong apike kaya ngopo nek ora Islam ya ning akhirat tetep mlebu napa? Neraka wal iyadu billah. Maka Rasulullah itu pernah menengadahkan tangan ke langit minta doa, ya Allah ampuni paman saya karena dia itu menjaga saya, membela saya dalam perjuangan saya, dakwah saya. Berarti peparangaken Allah. Allah tidak memperbolehkan untuk mendoakan kebaikan atas kematiannya orang-orang musyrik. Ya wes nek mboten kepareng Allah, ringankan nanti hukuman pamanku ketika di surga. Ketika di neraka. Kalau tidak boleh, saya meminta supaya engkau mengampuni pamanku Abu Thalib. Diampuni berarti benjang dan akhirat dipun lebetaken swarga. Mboten kepareng, tidak boleh. Tapi ketika Rasul meminta supaya diringankan siksanya di neraka, diizinkan Allah. Maka Abu Thalib diberikan siksa yang paling ringan di neraka. Napa? Siksanipun ingkang paling ringan. Kakinya Abu Thalib menginjakkan kerikil, mboten watu, kerikil di neraka, otaknya mendidih. Wa fi riwayah dipakaikan serandal, dipakaikan terumpah made in Jahannam. Bukan made in China, tapi made in Jahannam. Serandal pabrike saka neraka. Dipakaikan itu, otaknya kemudian mendidih. Itu siksaan yang paling ringan. Lah sing paling ringane kados ngoten niku, sing paling aurat piyambak dos pun dipun saged mbayangken. Rasa dibayangke ndak itu. Betul saya dibayangkan. Minta saja kepada Allah supaya disingkirkan dari api neraka. Tokoh-tokoh kalau wau mendatangi pamanipun, ya, lalu membujuk, "Hai Abu Thalib, sampaikan kepada keponakanmu tadi. Sampaikan kepada Muhammad, kalau Muhammad itu pengen harta, maka akan kami jadikan dia orang yang paling kaya di antara kami. Kami akan ambili pajak, akan ambili iuran dari semua penduduk Mekah ini terus diberikan kepadamu. Kamu nanti akan menjadi orang paling
kaya. Sampaikan juga kepada keponakanmu kalau dia pengen menjadi orang, menjadi pemimpin, maka kami akan letakkan kepemimpinan kami akan tanggalkan jabatan-jabatan kami, Muhammad akan kami angkat menjadi pemimpin kami. Dah kami rela menjadi anak buahnya Muhammad, menjadi pengikutnya Muhammad. Yang penting apa? Yang penting dia tinggalkan dakwah Islam. Lalu ketika Muhammad ingin mendapatkan keluarga yang paling baik, maka akan kami pilih wanita yang paling cantik di Mekah ini supaya bisa dinikahi oleh Muhammad. Nah, lajeng dipun laporaken kali Muhammad kalau tokoh-tokoh musyrikin datang ke sini membujuk merayu demikian. Napa jawabipun Kanjeng Nabi? Ibu-ibu tegas Rasulullah menjawab, lawada'us syamsa an yamini wal qamaru an yasari. Seandainya mereka bisa merengkuh matahari untuk diletakkan di tangan kananku, dan mereka bisa merengkuh rembulan untuk diletakkan di tangan kiriku, niku gambaran kiasan mereka itu punya usaha yang besar sampai bisa napa niku njiglokke srengenge. Enten apa mboten tiyang digenter wonten srengenge niku mboten saged to. Ini ku gambaran kiasan usaha yang besar dari mereka supaya aku ini berhenti dari berdakwah, supaya aku ini berhenti dari mengajak-ajak orang kepada agama Allah. Tidak akan aku lakukan. Saya akan terus berdakwah sampai saya mendapatkan kemenangan dari Allah atau saya mati. Ya. Saya dapat kemenangan atau saya mati. Ini jelas berarti Rasulullah milih ridhone Allah napa ridhone manusia? Ridhone Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mendapatkan kebencian yang semakin menjadi-jadi dari manusia. Nah, mila Rasulullah Nabi kita sampun ngajaraken ibu-ibu bahwa perkara yang paling utama, harapan cita-cita orang beriman yang paling pertama adalah napa? Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah diridhoi Allah hidupnya, maka Allah akan membimbing manusia ya untuk lambat laun cinta kepada dia, untuk lambat laun senang kepada dia. Rasulullah nggih ngoten. Akhirnya Rasulullah napa menika akhiripun banyak orang yang menyambut dakwahipun Rasulullah. Mila mandhap firmanipun Allah wonten ing surah An-Nasr. Surah An-Nasr niku sing ngundune pripun, Bu? Surat An-Nasr. Nah, anak-anak kita sedaya. Surat An-Nasr kemenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Wal asr niku al-ngasr, niku an-nasr, niki an-nasr. Idza jaa nasrullahi wal fatah. Apa ibu pugian? Mangga diwaos sareng-sareng. Tunggal kalih tiga. Idza wal fatah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih li rabbika wastaghfir innahu. Ayat ini turun kepada Nabi menjadi tanda bahwa Islam itu sudah menang, orang sudah banyak masuk ke dalam Islam. Idza jaa nasrullahi wal fatah, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan-kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu lihat manusia itu loh masuk Islam secara berbondong-bondong. Yang dulunya membenci Rasulullah akhirnya mau masuk Islam. Selain itu, surat ini menjadi tanda kemenangan Islam, kemenangan dakwah Rasulullah, juga menjadi tanda
celakipun ajal Rasulullah. Mila nek tiyang ngertosi sebabe ayat menika mandhap nangis. Soale ayat menika mandhap tandha Rasulullah pun celak sedone. Lah nek pun menang, Rasulullah pun menang, tugasnya pun rampung, ajeng napa? Rasul niku mboten enten masa pensiun niku mboten enten. Rasul niku nabi niku nek wis rampung tugas dakwah ya wis dipundhut Allah. Supados mboten diarani nabi pengangguran ngono mboten. Lah wis rampung wis menang kok terus ngapa? Ya udah dipanggil Allah. Maka orang ketika membaca ayat ini menangis dia. Karena apa? Karena ini alamat tanda dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lajeng kalau sudah tahu kalau ridha Allah itu di atas segala-galanya, pripun carane supados gesang kita tansah dipun ridhai Allah Subhanahu wa taala. Pengen ngertos napa mboten ibu-ibu? Pengen apa pengen banget? Pengen banget tenan apa pengen biasa? Pengen banget tenan ya. Sekawan cara supados kita tansah dipun paringi ridhoni Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Yang betul catatan monggo dipencatet, sing boten betul berarti ngapalke. Mengke tes majeng setunggal-setunggal. Bar niku nembe angsal mantuk. Siap nggih, Bu? Nggih, kula yakin pengajian sesuk ra mangkat. Kapok nggih, kapok kon maju kok. Cara mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala nomor 1. Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Niki dalam satu poin nggih. Beribadah kepada Allah tidak menyekutukannya. Mboten tumindak syirik. Nebihi dosa syirik, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah sebagai tandingan. Ya nyembah Allah, ya nyembah liyane Allah niku syirik. Wong ya nyembah Allah, nyembah liyane Allah mawon syirik, napa melih boten nyembah Allah. Niku bae syirik. Orang yang dia nyembah Allah, ya nyembah liyane Allah syirik, apalagi tidak menyembah Allah sama sekali. Maka pangapunten, orang musyrik, orang yang tertutup pintu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ampun ngantos kita sedaya cedak itu syirik. Cedak mawon boten angsal napa melih melakukan dosa syirik. Tunggal. Terus termasuk dari yang pertama ini napa? Ta'tasimu billah bihablillahi jami'ah. Berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Napa niku wangsulaken sedaya perkawis dhateng agami. Mergo agami niku nuntun sedaya masalah. Nggih. Nek kita sedaya menika duweni masalah, wangsulaken dhateng agami. Masalah keluarga, masalah pribadi, masalah pekerjaan, masalah sosial kemasyarakatan. Wangsulaken dhateng agami. Enten solusine. Enten solusine karena Islam menika agama yang sempurna, paripurna. Lajeng bagian daripada nomor 1 menika wala tafarraqu, jangan berpecah belah, jangan berselisih satu sama lain. Ampun congkrah, ampun padudon nggih Bapak Ibu nggih. Wong Islam ki sedulur setunggalan liyane. Maka orang yang senengannya berselisih, orang yang senangnya padu, bahasa Indonesia campur Jawa nih. Orang yang sukanya padu, orang yang sukanya berselisih, orang yang sukanya mendendam satu sama lain, tidak akan dapat ridho Allah SWT hidupnya. Ini prinsip nomor tunggal. Tidak berbuat syirik, kembali berpegang kepada tali agama Allah, dan kenapa menikah bersatu, berjamaah. Kita sudah menikah berjamaah. Maka berjamaah itu menjadikan segala urusan tambah mudah. Falsafahipun sapu nggih Bu nggih. Sapu niku nek sadane nglumpuk dadi siji, kangge nyapu sampah rampung napa mboten? Ya saged rampung. Wus. Lah nek sapu niku diodoti lidine setunggal-setunggal. Kalau nyapu gugur sak biting tok niku. Kapan rampunge nggih?
ngantek boyoan mboten rampung-rampung. Itu gambaran berjamaah. Bersatu menjadikan urusan itu nanti akan mudah dikerjakan dengan dikerjakan. Nomor tunggal niku. Nomor 1 kemawon anake 3 nggih. Nomor 1 mawon anake 3. Mengke sing nomor kalih anake pinten niki. Nomor kalih supaya dapat ridha Allah Subhanahu wa taala nek kalau wau dalam ranah ibadah akidah nek ini dalam ranah ibadah. Khususnya ibadah lisan. Supaya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala maka jaga lisan untuk berkata-kata yang benar, berkata-kata yang lurus. Utawi kasawasulipun menjauhi kebohongan, menjauhi kedustaan. Siapa yang jujur dalam perkataannya, lurus perkataannya, benar perkataannya, maka dia orang yang nanti mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqilaha balan yarfa'u biha darajat. Apabila seorang hamba mengucapkan kalimat yang baik yang menjadikan Allah ridho. Hamba mengucapkan kalimat yang baik, kalimat yang benar menjadikan Allah ridho, dengan itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimuliakan dirinya, akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sukhtillah la yulqilaha balan yahwi biha finari jahannam. Kalau ada seseorang mengucapkan ucapan-ucapan yang menjadikan Allah marah, Allah murka, Allah tidak senang, maka dengan perkataan itu bisa menjerumuskan dia masuk ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau berkata, berkatalah yang baik, berkatalah yang benar, berkatalah yang jujur, supaya kita hidupnya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali. Nomor 3. Ya, dalam ranah ibadah juga. Dalam ranah ibadah napa? Ibadah hati. Ya, ibadah hati. Napa menika? Melazimi wirid dzikir. Melazimi wirid dzikir. Wirid dzikir ingkang uninipun raditu billahi robba. Apa ibu-ibu? Mangga wa sareng-sareng setunggal kalih 3. Radi billahi robba wa bil nggih wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mpun niku mawon. Ampun dawa-dawa wekdale telas mengke. Khususnya doa itu. Ya. Rasulullah ngendika, "Dzaqa ta'mal iman, dzaqa ta'mal iman. Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah." Akan mendapatkan manisnya iman. Akan mendapatkan kelezatan iman. Orang yang melazimi wirid dzikir setiap pagi dan sore hari. Pagi ba'da salat subuh, sore setelah salat asar utawi salat maghrib. Kalau wau raditu billahi rabba. Aku ridho Allah menjadi Tuhanku. Wabil islami dina, aku ridho Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabi rasul, aku juga ridho Nabi Muhammad sebagai panutanku. Ya, sebagai panutanku, sebagai utusan Allah dan juga panutanku. Iku sing nomor 3. Lajeng terakhir nomor sekawan, supaya hidup kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita lazimi doa. Nggih, kita lazimi doa. Napa dongane? Allahumma inni as'aluka ridhoka wal. Nah, dereng hafal berarti. Hafal, Bu? Enten nyebut buntute tok kalau jannah ngoten. Ngarepe hafal mboten niku. Monggo dipun dereki. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Donga niku mengke menawi dipun lazimi insyaallah bisa menjadikan kita itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz mung ping pisan tok napa saged apal? Lah enten rekamane. Nah, mengke didelok rekamane lajeng napa dipun apalaken. Ya Allah, hambamu ini minta kepadamu ridhomu dan surgamu. Karena kalau orang tadi diridhoi Allah pasti dikasih surga.
Wa a'udzubika min sakhatika, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari murkamu. Ya, dukoni Allah Subhanahu wa taala. Wanar, dan nerakamu. Karena orang kalau dimurkai Allah, ya, dibenci oleh Allah, pasti akan diberi apa? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik wal iyadu billah. Terus pun komplit sekawan cara supaya kita hidupnya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka dipun ambali melih setunggal napa kalau wau? Beribadah kepada Allah tanpa berbuat syirik. Leres ibadah kepada Allah tanpa berbuat syirik. Menjatali silaturahmi. Tidak berpecah belah. Berpegang teguh kepada tali agama Allah dan tidak berpecah belah. Nomor kali menjaga lisan jujur. Nomor 3 melazimi wirid dan zikir. Nomor sekawan melazimi doa. Niku sekawan nggih Bu. Mugi-mugi menawi kita sedaya tansah nglampahi sekawan perkawis kala wau, gesang kita tansah dipun ridhai Allah Subhanahu wa taala. Wabilih menika ingkang saged kula sampaiaken, mbok menawi enten pitakenan monggo mengke dipun lajengaken, menawi mboten enten nggih kula cekapaken. Akhiru da'wati walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.